Silakan. Baik, saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Almira bersama dengan Galih, Mila, Alfi, dan Rifani di sini akan menjelaskan tentang bea materai. Untuk objek bea materai adalah surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata seperti kontrak atau surat pernyataan. Surat yang memuat jumlah uang seperti kwitansi, billing statement, dan lain-lain. Untuk tarif bea materai ada 6.000 dan 3.000. Untuk 3.000 khusus surat yang memuat sejumlah uang lebih dari 250.000 hingga 1 juta. Untuk 1 juta itu menggunakan materai 6.000. Selanjutnya, dasar hukum dan aturan mengenai materai antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 KMK 3 2002 tahun 2002 tentang pelunasan bea materai dengan cara pemateraian kemudian. Untuk ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 66 PJ 2010 tahun 2010 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Selanjutnya, objek bea materai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Jadi yang dimaksud dengan materai adalah pajak. Selanjutnya, objek bea materai. Untuk jenis dokumen dan nominal materainya ada 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Nominal materainya adalah 6.000. Akta-akta notaris termasuk salinannya, nominal materai 6.000. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, termasuk rangkap-rangkapnya, nominal materainya 6.000. Selanjutnya, dokumen yang dikenakan bea materai adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan dengan harga nominal sampai dengan 250.000 itu tidak dikenakan bea materai. Jika lebih dari 250.000 hingga 1 juta, nominal materainya adalah 3.000. Jika lebih dari 1 juta, nominal materainya adalah 6.000. Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang asing, maka harus dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat dokumen tersebut dibuat. Selanjutnya, surat berharga seperti wesel, promise, dan accept dengan harga nominal sampai 250.000 tidak dikenakan bea materai, 250.000 hingga 1 juta, nominal materainya 3.000, lebih dari 1 juta, nominal materainya 6.000. Jika harga nominal menggunakan dalam mata uang asing, sama, harus dikalikan dengan kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat dokumen tersebut dibuat.
Yang keenam, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula, nominal materainya 6.000. Jika dokumen awalnya tidak terutang bea materai, tetapi kemudian dokumen tersebut digunakan untuk alat pembuktian di pengadilan, maka atas dokumen tersebut harus dilakukan pemeteraian kemudian. Selanjutnya, jenis dokumen yang ketujuh ada cek, biljet, dan giro. Itu nominal materainya 3.000. Yang kedelapan, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta, nominal materainya 3.000, lebih dari 1 juta, nominal materainya 6.000. 9. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta, besaran materai 3.000, lebih dari 1 juta, besar nominal materai adalah 6.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Galih. Kan dibahas dokumen tertentu yang termasuk objek bea materai. Nah, dokumen apa aja sih? Nah, yang pertama itu dokumen tersebut merupakan surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Nah, kedua, dokumen tersebut merupakan termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Nah, dokumen tersebut memuat uang pertama nominal sampai dengan Rp200.000, tidak dikenakan bea materai yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1 juta dikenakan bea materai sebesar Rp3.000. Yang di atas 1 juta dikenakan materai sebesar Rp6.000. Selanjutnya, oke, baik, maaf tadi terputus. Nah, kemudian untuk objek materai dokumen tertentu apa yang dimaksud. Nah, untuk cek dan biljet giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Dokumen yang akan digunakan tersebut sebagai alat selanjutnya. Nah, kemudian dalam praktiknya di lapangan, hampir semua dokumen yang dianggap penting dikenakan materai. Nah, itu kenapa? Sebab wajib pajak membaca poin keempat mengenai dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Nah, dengan alasan untuk tujuan berjaga-jaga, dokumen yang dianggap penting dibubuhi materai dengan harapan jika saat sengketa sampai ke pengadilan, kita tidak perlu repot untuk mengurus pelunasan bea materai yang dilakukan dengan ini sistem lanjut.
Nah, ini kemudian yang bukan objek bea materai, yaitu merupakan dokumen yang berupa satu surat penyimpanan barang, kedua kanosemen atau surat muatan kapal, surat keterangan atau pengantar barang yang diangkut dengan kapal, ketiga surat angkutan penumpang dan barang, empat keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana angka 1, 2, dan 3. Kemudian yang kelima, bukti untuk pengiriman dan pengiriman barang. 6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. 7. Surat-surat lainnya yang didapatkan dalam bentuk ijazah, itu juga bukan objek bea materai. Terus ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Terus ada juga tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Nah, kemudian melanjutkan yang bukan objek bea materai, ada juga kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan penerimaan uang yang dibuat untuk peran internal organisasi. Dan ada dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Terus ada juga surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan gadaian, dan ada pembagian keuntungan atau bunga dari. Next. Silakan dilanjut. Ya. Nah, ini untuk perbandingan pihak dan saat terutang untuk dokumennya. Nah, untuk dokumen yang dibuat oleh satu pihak berupa kwitansi pada pihak terutang sebagai penerima dokumen. Nah, saat terutangnya itu yaitu saat dokumen tersebut diserahkan. Kemudian untuk dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, setiap pihak itu setiap pihak pembuat dokumen itu merupakan pihak terutangnya. Nah, kapan saat terutangnya? Yaitu saat dokumen selesai dibuat. Kemudian untuk dokumen akta notaris, baik asli maupun salinan, pihak terutangnya merupakan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, saat terutangnya yaitu saat dokumen selesai dibuat. Kemudian untuk dokumen yang dibuat di luar negeri, pihak terutangnya yaitu setiap pihak yang membuat dokumen tersebut. Nah, saat terutangnya yaitu saat dokumen digunakan di Indonesia. Next. Nah, kemudian ini contoh cara pelunasannya. Untuk benda materai yaitu bisa menggunakan 6.000. Nah, untuk kertas materainya itu ukuran A3 dan A4 dengan nominal 6.000. Nah, cara lainnya kita bisa menggunakan mesin teraan materai, terus teknologi percetakan, sistem komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Pajak. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Carmila.
Nah, ini tadi contoh benda materai. Nah, ini contoh materai teraan, ini materai 3.000 dan materai 6.000 ya. Kita semua pasti tahu lah ya. Kita pasti sering pakai. Lalu, nah sini cara pelunasannya. Jadi perbedaan antara dua jenis materai tersebut hanya terletak pada instrumen yang digunakan. Maaf, suaranya putus-putus. Lanjut. Jadi perbedaan antara jenis materai tersebut hanya terletak pada instrumen yang digunakan. Jika materai tempel menggunakan kertas materai yang diterbitkan oleh DJP yang selama ini umum kita gunakan atau beli, sedangkan materai teraan atau elektronik materai merupakan instrumen pelunasan materai melalui mesin teraan materai yang mana penggunaannya diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor 66 Tahun 2010. Singkatnya, wajib pajak yang diperkenankan menggunakan materai teraan atau elektronik materai adalah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut. Nah, di sini ada contoh materai tempel. Materai tempel itu pelunasan dengan benda materai. Kalau untuk materai tempel itu materai tempel direkatkan di tempat tanda tangan pada dokumen. Lalu ditandatangani dan dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun dengan tinta atau yang sejenis. Lalu sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian lagi di atas kertas. Lalu untuk penggunaan kertas materai, jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas dokumen bermaterai, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Nah, ini contoh kertas materai. Lalu untuk tanda tangan. Tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan, atau cap paraf, teraan cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Lalu pelunasan dengan mesin teraan materai. Pelunasan itu hanya diperkenankan, dengan mesin teraan materai itu hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen. Lalu harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Kepala KPP dengan mencantumkan jenis, merek, dan tahun pembuatan serta melampirkan surat pernyataan jumlah rata-rata dokumen setiap hari. Menyetor bea materai di muka minimal 15 juta. Lalu izin berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang. Menyampaikan laporan penggunaan mesin teraan kepada Kepala KPP setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Bila lewat diterbitkan surat teguran 1 dan 2 serta pencabutan izin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alfi. Maaf, salah. Karmila, ini lanjutannya saya Rifani. Nah, ini selanjutnya untuk cara pelunasan sebelumnya disebutkan oleh Karmila, yaitu dengan mesin teraan. Nah, cara pelunasan selanjutnya menggunakan teknologi percetakan. Nah, untuk teknologi percetakan, yang pertama hanya diperkenankan untuk dokumen berupa cek, bilet, giro, dan efek. Nah, selanjutnya mengajukan permohonan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menyebutkan yang pertama jenis dokumen, yang kedua jumlah bea materai terutang dan melampirkan SPP. Penerbit dokumen harus membayarkan bea materai di muka sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi oleh bea materai. Selanjutnya, perusahaan yang akan melaksanakan pembubuhan tanda lunas. Nah, pembubuhan tanda bea materai lunas dilaksanakan oleh perum-perusahaan atau perusahaan security yang mendapatkan izin dari Badan
Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau Botasutpal. Next, cara pelunasan selanjutnya yaitu dengan sistem komputerisasi. Ketentuan dari sistem komputerisasi ini hanya diperkenankan untuk dokumen berupa surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata per hari minimal 100 dokumen. Untuk tata caranya, yang pertama mengajukan permohonan izin tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata setiap hari. Yang kedua, membayarkan bea meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen setiap bulan. Yang ketiga, izin berlaku selama saldo bea meterai yang telah dibayarkan pada saat mengajukan izin masih mencukupi kebutuhan permeteraian 1 bulan berikutnya. Selanjutnya, penerbit dokumen yang mempunyai saldo bea meterai kurang dari estimasi kebutuhan 1 bulan harus mengajukan permohonan izin baru dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran bea meterai di muka, minimal sebesar kekurangan yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan pada 1 bulan. Yang terakhir, menyampaikan laporan bulanan paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya. Next. Nah, selanjutnya ada pemeteraian kemudian. Nah, pemeteraian kemudian ini merupakan suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Nah, ini diberlakukan yang pertama pada dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang kedua, diberlakukan pada dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Untuk tarif pemeteraian kemudian, ini diberlakukan pada 3 hal. Yang pertama, atas dokumen yang semula tidak terutang bea meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian dimulai di muka pengadilan sebesar bea meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan. Yang kedua, diberlakukan atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Nah, ini sebesar bea meterai yang terutang. Yang ketiga, diberlakukan atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Besarannya sebesar bea meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan. Untuk denda permeteraian kemudian, yang pertama, apabila dokumen yang tidak atau kurang dilunasi, wajib membayar denda sebesar 200%. Yang kedua, apabila dokumen yang dibuat di luar negeri dan permeteraian kemudian dilakukan setelah digunakan, itu wajib membayar denda sebesar 200% juga, gitu. Next. Nah, ini tata cara permeteraian kemudian. Tata caranya yang pertama, pemegang dokumen menandatangani pejabat pos pada kantor pos terdekat. Yang kedua, melunasi bea meterai terutang dengan menggunakan meterai tempel atau surat-surat pajak. Yang ketiga, lembar ke-1 dan ketiga SSP harus dilampiri dengan daftar dokumen. Nah, itu yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Yang terakhir, disahkan oleh pejabat pos dengan cap telah dimeteraikan kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 1985. Nah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta Alfiana. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya adalah dokumen tidak bermaterai, itu sama dengan tidak sah. Nah, apa aja itu kan ada bea materai itu kan sama dengan pajak. Kemudian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian, yang menyebutkan bahwa adanya persetujuan kehendak antara pihak yang membuat perjanjian atau konsensus. Yang kedua, adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian atau capacity. Dan yang ketiga, adanya suatu hal tertentu atau objek. Dan yang keempat, adanya suatu sebab yang halal atau kausa. Next. Nah, ini ada daluarsa bea materai itu diatur dalam pasal 12 UU BM
yang menyebutkan bahwa kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasi yang terhutang menurut undang-undang ini daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Next. Nah, larangan apa saja itu bagi pejabat? Nah, pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya itu tidak dibenarkan dalam menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar. Kemudian meletakkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan. Kemudian membuat salinan, tebusan, rangkapan atau petikan dari dokumen bea materainya tidak atau kurang dibayar. Dan yang terakhir itu memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya. Itu diatur dalam pasal 11 UU BM dengan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, ini ada sanksi pidana. Itu dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsukan materai tempel dan kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. Kemudian barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Kemudian barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia yang materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai atau menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan hak. Dan yang terakhir itu dengan barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai. Next. Nah, sanksi pidana itu diatur dalam pasal 14 UU Bea Materai yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain untuk melakukan pelunasan bea materai atas dokumen atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B UU Bea Materai tanpa izin Menteri Keuangan akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya itu 7 tahun. Next. Nah, ini ada alasan dikecualikan dari pengenaan bea materai, yakni untuk memperlancar lalu lintas barang dan penumpang, serta membantu mengurangi biaya ekonomi yang tinggi, kemudian untuk mendorong dunia pendidikan, mendorong masyarakat untuk gemar menabung, membantu masyarakat kecil dalam berhubungan dengan pegadaian, dan yang terakhir itu untuk memperlancar arus perputaran uang dalam organisasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alfi dan kawan-kawan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan akan ditampung dahulu. Sekiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya mau komentar sedikit ya, bahwa mungkin di tahun 2021, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk kelompoknya Almira dan teman-teman. Ya, saya mau menanggapi sedikit aja, mungkin ini slide-nya aja yang belum diperbarui, karena per 1 Januari 2021, materai itu nggak ada lagi kan 3.000 dan 6.000. Ya, jadi materai sekarang itu semuanya 10.000. Namun, sambil menunggu pemerintah merilis materai yang 10.000 dan juga pencetakan dari Peruri, maka materai yang 3.000 dan 6.000 masih bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seringkali di Indonesia itu salah kaprah. Ya, seolah-olah orang kita itu perjanjian nggak akan sah kalau tidak ada materainya. Ya, bahkan kadang-kadang surat kuasa pun semua pakai materai, semua harus pakai materai, seolah-olah materai itu adalah salah satu syahnya surat perjanjian. Padahal
kalau kita lihat dalam Burgerlek Wetbook atau hukum buku kitab perdata, bahwa nggak ada tuh yang di dalamnya bahwa sahnya suatu surat perjanjian di dalamnya mengandung unsur pajak atau materai, itu nggak ada. Salah kaprahnya orang kita semua serba menggunakan materai. Padahal kalau kita lihat materai itu tujuannya adalah ketika nanti suatu saat dokumen tersebut bermasalah, ya dokumen bermasalah, maka tidak perlu repot-repot lagi bayar biaya materai, ya. Atau ketika dokumen tersebut mau dijadikan barang bukti di pengadilan, tidak perlu lagi bayar biaya materai, itu aja. Tapi orang kita selalu salah bahwa seolah-olah ya perjanjian itu nggak sah kalau tidak ada materainya. Padahal kalau kita kembali lagi ke Burgerlek Wetbook atau kitab undang-undang perdata, bahwa tidak ada unsur pajak. Tadi juga disebutkan bahwa ada 4 unsur suatu perjanjian itu berlaku dan di dalamnya tidak ada unsur materai atau pajak. Ya, itu aja saya mau komentar. Silakan dilanjut, moderator, di-handle tolong. Baik Pak, terima kasih. Untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya. Ya silahkan. Ditampung dulu ya nanti. Iya. Untuk kan ada pemateraian, kemudian itu kan nanti ada yang materainya, dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi, itu seperti apa ya contohnya? Baik, terima kasih untuk Irfan. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Di biaya materai itu kan, di materai itu ada kolom tanggal sama bulannya ya. Nah itu tuh apakah wajib menuliskan tanggal tahunnya itu di materainya atau di dokumennya aja? Terima kasih. Selanjutnya. Izin bertanya. Silakan Ranita. Ya tadi kan udah ada materi yang baru yang 10.000 ya. Aku mau nanya gitu, bedanya apa sih sama yang 3.000 sama 6.000 itu? Mungkin apa perbedaan objeknya, maksudnya dokumennya sama pengenaannya itu pada harga nominal yang seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Ranita. Untuk pertanyaan lain, teman-teman? Mungkin bisa dijawab dulu. Ya mungkin dijawab dulu kali ya, sambil nunggu ada ide atau enggak dari teman-teman yang lainnya. Baik Pak. Mohon minta waktu untuk diskusi dahulu ya teman-teman. Maaf, izin menjawab dari pertanyaan Irfan yang tentang permateraian yang tidak atau kurang, itu maksudnya bagaimana? Nah, itu. Baik, saya akan mencoba menjawab. Maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksi ya. Nah, untuk biaya materai yang tidak atau kurang, nah kita yang tadi dijelaskan pada presentasi kan ada objek biaya materai dengan dokumen-dokumen tertentu yang dimaksud. Yang pertama surat perjanjian, surat-surat lainnya, terus akta-akta notaris termasuk salinannya, terus akta-akta yang dibuat oleh pejabat membuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Lalu ada juga dokumen yang memuat jumlah uang. Jadi dokumen dari biaya materai itu ada banyak dokumen dan juga masih ada
itu loh materainya. Nah, ada juga materainya kan. Nah, untuk biaya materai yang kurang atau tidak itu, kalau yang kurang tandanya dokumen-dokumennya itu ada yang kurang. Nah, terus kalau yang tidak tandanya belum ada, kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Maaf apabila bingung. Pertanyaannya diulang. Terima kasih. Pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan saya, Pak. Ya, tolong diulang. Apa itu untuk penjelasan dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi itu bagaimana, Pak? Maksudnya? Ya, jadi kalau misalnya tidak atau kurang dilunasi itu artinya gini. Apalagi kalian nanti kita bicara pada konteks perpajakan instansi pemerintah, berarti ya dikelola oleh bendahara. Nah, yang dikelola oleh bendahara itu ada yang misalnya kwitansi yang sampai dengan 1 juta, kalau nggak salah cukup pakai biaya materai 3.000. Untuk di atasnya pakai 6.000 gitu kan. Nah, ternyata di kwitansi kamu yang di situ nilainya misalnya 5 juta, kurang biaya materai gitu loh ya. Kalau besok sih kayaknya udah nggak terlalu bermasalah karena kan materainya semuanya udah 10.000, semua diseragamkan semuanya 10.000 gitu. Kalau sekarang masih bermasalah karena ada yang 3.000, ada yang 6.000 gitu. Nah, kalau yang besok sih 10.000 atau yang memang harusnya ada materainya, tidak ada materainya. Nah, itu yang namanya tidak ada biaya materainya. Jadi kalau misalnya kita lihat konteks di sini bisa jadi karena kurang dalam menempelkan materai atau salah dalam menempelkan materai atau malah nggak ditempel materainya, jadi mengakibatkan adanya tidak ada materai atau kurang biaya materai gitu. Jelas ya Irfan ya? Kalau kedepannya sih mungkin nggak masalah ya karena kita semua dipatok 10.000 ya. Jelas? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak. Lanjut. Ayo. Pertanyaan siapa tadi yang di materai itu ada kolom tanggal? Perlu diisi apa enggak? Halo? Halo? Pada kemana nih? Izin menjawab untuk yang pertanyaan dari Rita terlebih dahulu, yang perbedaan materai 10.000 dengan 3.000 dan 6.000. Untuk materai 10.000 itu kan baru ya Ranita, diberlakukannya sejak 1 Januari 2021. Nah, bedanya itu sebenarnya untuk menggantikan materai 3.000 dan 6.000. Tapi karena untuk adaptasi terlebih dahulu, materai 3.000 dan 6.000 masih berlaku. Jadi nanti materai tidak ada lagi materai 3.000 dan 6.000. Jadi semuanya dipukul rata menggunakan materai 10.000. Begitu Ranita. Seperti yang Bapak ya dijelaskan itu. Apakah cukup Ranita? Ada berapa pertanyaan tadi? Almira? 1. Ada 3 Pak, baru dijawab 2. Oke, jelas ya, itu udah jelas seperti yang saya jelaskan tadi. Makasih Almira. Ya. Terakhir, yang satu lagi. Yang terkait dengan di materai itu ada kolom tanggal, perlu diisi apa enggak? Ayo. Perlu nggak dituliskan?
Apa tujuannya menuliskan kolom tanggal pada materai? Mungkin izin menjawab, Pak. Berdasarkan informasi yang dari Google sih, saya nggak menemukan alasannya, Pak. Cuman salah satunya itu fungsinya sama kayak penulisan tanda tangan di atas materainya. Nah, karena itu kita juga sesuai aturan hukum yang ditetapkannya. Wajib tanda itu juga wajib membubuhkan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun pada bagian atas materainya. Tadi siapa yang nanya? Tadi saya nanya. Rosalina, Pak. Rosalina gimana? Rosalina. Jadi yang wajib itu di dokumennya, tapi nanti tanda tangannya itu nyentuh materai gitu ya, itu dianggap sah. Kalau sah sama tidaknya sih, saya bilang dari awal, suatu dokumen itu sah atau tidak bukan terkait dengan materainya, ya kan? Karena kalau kita belajar undang-undang, kalau udah belajar hukum perdata kan, ya bahwa sahnya dokumen itu ada 4 klausul atau 4 penyebab. Apa aja tadi? Ada pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak tersebut memiliki kapabilitas atau tidak, misalnya udah cukup umur atau belum, dalam kondisi keadaan kejiwaannya sehat atau tidak. Kemudian apa lagi tadi? Kemudian juga penyebabnya yang halal, apalagi satu lagi apa saya lupa deh. Apa lagi satu lagi? Almira, Irfan, Galih, Ranita, Lutfi. Tadi ada di slide. Nah, kemana nih? Hah? Ayo. Pada kemana nih? Halo. Hadir, Pak. Ya, jawab tadi ada 4 klausul. 4 klausul. Jawab, Pak. Saya Itu kan yang pertama itu adanya persetujuan kehendak antar pihak, antara pihak yang membuat perjanjian. Dan terus yang kedua itu adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Terus? Dan yang ketiga itu adanya suatu hal tertentu. Dan yang keempat itu adanya suatu sebab yang halal. Nah, berarti kan sebenarnya materi kan nggak ada urusannya kan di dalam sah atau tidaknya. Jadi kalau misalnya kalian ada perjanjian, misalnya kalian perjanjian dengan Bapak Kos gitu kan, nggak ada materinya pun nggak apa-apa, udah sah itu. Ya, cuma nanti ketika ada masalah, surat perjanjian itu dibawa ke pengadilan, kalian harus bayar materi lagi, gitu loh. Kalau misalnya nggak ada biaya materinya, nggak bisa dijadikan sebagai bukti dalam pengadilan, tapi tetap sah, gitu loh, tetap sah, gitu loh, ya. Nah, jadi apakah wajib dituliskan? Wajib? Halo? Tidak wajib. Sebetulnya sih ya wajib ya. Tujuannya untuk apa? Ingat yang namanya bea materai itu ada yang namanya masa kadaluarsa. Berapa tahun tadi? 5 tahun. Nah, ketika nanti misalnya bermasalahnya di tahun ke-6, kalau nggak ada tanggalnya, itu nggak bisa kecek. Tapi masalah dalam kondisi, tapi nggak mungkin yang namanya biaya materai itu blending sendiri kan nggak mungkin. Pasti dia nempel di dalam dokumen gitu kan. Nah, di dokumen itu pasti ada tanggalnya. Otomatis sudah mewakili materainya. Karena materai itu kan satu, tanda tangannya harus nempel ya nggak. Bahwa kalau kita tanda tangan tuh harus kena materainya. Yang kedua kan udah nggak bisa dipakai lagi. Otomatis yang harusnya ada di materai itu bisa diwakilkan dengan yang ada di dokumennya, sehingga ketika pengadilan udah tahu, oh berarti emang ini masih berlaku atau tidak nih materainya. Udah 6 tahun yang lalu, berarti tetap di pengadilan harus bayar biaya materai. Itu tujuannya itu. Ya, jelas. Ya, sebenarnya wajib, cuman karena materai itu tidak ngelinding sendiri, ya berada dalam dokumen, maka bisa diwakilkan dengan tanggal yang ada di dokumen. Makanya kalau kalian tanda tangan materai, waktu kalian ingat ya, waktu kalian perjanjian dengan STAN, ya segala macam bla bla bla, tidak boleh menikah selama perkuliahan segala macamnya,
Kalian tanda tangan tapi diisi nggak tanggalnya? Belum tentu diisi, tapi kan di dokumennya ada tanggalnya. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Gimana moderator? Masih tanya jawab atau tutup saja, Pak? Ya, terserah. Teman-teman ada pertanyaan lain atau tidak? Izin bertanya. Boleh. Jadi saya ingin menanyakan terkait objek bea materai yang ada di PPT. Di situ disebutkan ada efek dengan nama. Nah, yang dimaksud efek dengan nama itu yang bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Hernita. Ada yang lain? Saya Ya, silahkan. awalnya kan materai itu 3.000 sama 6.000 ya. Terus karena di tahun 2021 materai itu diganti sama 10.000. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia itu tarifnya naik? Terus dasar apa yang melatar belakangi menaikkan biaya materai tersebut? Terima kasih. Terima kasih Fandi. Mungkin pertanyaan terakhir ada lagi? Izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan untuk surat yang memuat jumlah uang itu kalau di bawah 250.000 tidak dikenakan bea materai. Nah, pertanyaan saya itu dia termasuk objek bea materai atau bukan ya? Terus kenapa? Terima kasih. Ya, terima kasih Tia. Mohon waktunya untuk kami berdiskusi dulu ya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Fandi. Jadi tadi itu pertanyaannya alasan tarif bea materai mengalami kenaikan. Dari yang saya temukan, alasan kenapa tarif bea materai itu naik, salah satu pertimbangannya itu karena pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia telah meningkat sejak sejak kali terakhir bea materai naik pada tahun 2000. Ya, itu alasannya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan ya. Menurut rancangan undang-undang bea materai itu telah disahkan oleh DPR menjadi RUU itu menyebutkan bahwa tarif bea materai Rp3.000 dan Rp6.000 itu telah dihapus dan dijadikan tarif tunggal sebesar Rp10.000 ya. Nah, bea materai baru itu kan mulai berlaku tahun 2021 ini ya. Artinya materai itu materai yang Rp3.000 sama
Rp6.000 itu udah nggak dicetak lagi gitulah selama masa transisi ini kan. Terus, nah Kementerian Keuangan itu menyebutkan bahwa adanya kenaikan bea materai menjadi Rp10.000 ini diperkirakan akan menambah potensi penerimaan negara menjadi 11 triliun di tahun 2021. Nah, untuk penerimaan negara dari bea materai di tahun 2019 itu dari adanya bea materai Rp3.000 dan Rp6.000 itu penerimaan negaranya hanya mencapai 5 triliun rupiah. Nah, jadi sesuai yang dikatakan Karmila tadi itu untuk menambah kan sesuai dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi ya pengenaan tarif Rp10.000 itu jadi kayak berlaku gitulah. Begitu menjawab pertanyaannya Fandi. Gimana, Pan? Oke ya, jadi sebenarnya intinya yang pertama adalah dalam rangka ekstensifikasi pajakan, bukan ekstensi ya, penambahan pendapatan perpajakan. Ya, dilihat lagi bahwa pendapatan masyarakat Indonesia itu meningkat. Jadi sebenarnya sih bea materai kita termasuk paling kecil di antara negara-negara lainnya. Ya, bea materai kita yang paling kecil gitu loh. Cuman 10.000, bayangin. Ya, 10.000 itu mungkin kalau ke warteg aja nggak dapet kali ya, nggak, istilahnya gitu. Dan ini menjadi potensi besar karena pemerintah juga lihat bahwa orang Indonesia tuh apa-apa pakai materai, apa-apa pakai materai. Jadi dengan ya kenaikan mungkin jadi 10.000 itu nggak terlalu signifikan bagi masyarakat, tapi sangat signifikan bagi penghasilan atau pendapatan negara. Gitu. Ya. Dan jadi juga selain itu kalau kita lihat dari secara mikronya bahwa jadi nggak repot lagi, terutama bagi bendahara pemerintah nggak repot lagi, nggak salah lagi bahwa ini ditempel materai 3.000 apa 6.000 ya kan gitu. Kadang-kadang kita masih bingung terkait dengan itu. Ya akhirnya udah samakannya 10.000. Ya, jadi lebih mudah ya dalam administrasinya. Oke, lanjut. Lanjut. Ayo lanjut Sinta. Mohon maaf untuk waktunya sebentar lagi ya Pak ya. Izin menjawab pertanyaan Hernita. Tadi itu apa yang dimaksud efek dengan nama? Nah, jadi sebelumnya efek itu dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis. Nah, maksud efek dengan nama itu artinya pemilik efek. Nah, pemilik yang berhak atas efek tersebut. Iya, itu yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau Biro Pencatatan Efek. Itu mohon maaf bila salah atau Ya, itu terkait dengan saham ya. Efek saham. Oke. Bagus jawabannya. Lanjut. Yang terakhir. Untuk yang terakhir pertanyaan Tia, untuk surat yang memuat jumlah uang di bawah 250.000 itu termasuk ke objek bea materai atau bukan karena tidak menggunakan materai lagi. Itu untuk Tia, objek materainya adalah surat yang memuat jumlah uang seperti kwitansi, billing statement, dan lain-lain yang mempunyai harga nominal. Itu untuk contohnya. Nah, karena nominalnya kurang dari 250.000, nominalnya adalah antara 0 sampai 250.000, makanya itu tidak menggunakan materai. Jadi sebenarnya objeknya itu suratnya. Surat perjanjian itunya. Apakah cukup untuk Tia?
Tia, mana Tia? Iya, Pak. Oke. Realita, gimana Tia? Udah oke belum? Iya, oke. Tapi realitanya selama saya di bagian keuangan yang ngurus kwitansi, pertanggungjawaban segala macam, mau uang berapapun bahkan cuma 100.000, 50.000 pun tetap pakai dikasih materai. Realitanya kayak gitu. Memang kalau kita lihat secara teori sampai dengan 250.000 nggak perlu pakai materai, tapi realnya tetap pakai materai. Ya, realnya walaupun cuma kwitansinya itu 50.000 tetap pakai materai. Ya. Oke, bisa jadi karena kekhawatiran atau juga ketidaktahuan dari petugas keuangan, atau juga memang dari pihak si vendornya juga nggak ngerti, sehingga udah pasang aja lah materainya, bahkan kadang-kadang dipakainya yang Rp6.000 gitu loh, walaupun nominalnya itu kecil gitu. Itu hanya karena ketidaktahuan atau kekhawatiran aja. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, gimana? Mau lagi untuk moderator? Terima kasih untuk Pak Satria untuk tambahannya. Mungkin sekian dari kami, kelompok kami dari presentasinya. Terima kasih untuk teman-teman atas pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Pak Satria. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompoknya Almira dan teman-teman. Oke, kita masih punya utang berapa ya? Siapa sekretaris saya? Atau PJ? Utangnya 2 lagi, Pak. 2 lagi, mau bayar kapan? Kata Hari Irfan. Hari Jumat, Pak. Hari apa? Hari Jumat. Jumat pagi ya? Jumat pagi ya? Jumat siang, Pak. Jam 2. Bisa geser pagi nggak? Kayaknya saya Jumat siang ada rapat deh. Jumat pagi ada kuliah, Pak. Atau Kamis malam bisa? Bisa, Pak. Kamis malam ya. Nanti saya cek lagi deh. Ini awal tahun memang lagi banyak banget kegiatan. Ya, nanti saya cek lagi. Kalau misalnya memang Kamis malam bisa, jadwal yang di BAK nggak usah dirubah. Ya, nanti kita absen di BA Group, tapi tetap perkuliahannya Kamis malam. Nanti absennya secara portal tetap di hari Jumat. Oke, itu aja ya. Biar nggak repot-repot ngubah jadwal. Ya. Oke, nanti saya cek lagi. Kayaknya Jumat siang soalnya jam 2 tuh saya barusan aja tadi jam 9 dikasih tahu ada rapat jam 2. Hari Jumat jam 2 siang, kan nggak mungkin pakai Zoom-nya double, walaupun kita cuma lancar presentasi, tapi kan Zoom-nya nggak bisa pakai double kan gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus digeser salah satunya. Oke ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Atau hari Rabu ada kosong nggak kalian? Rabu soalnya saya kosong banget nih. Rabu ada waktu nggak? Rabu atau Kamis? Kamisnya saya cuma hari Rabu dan Kamis itu cuma ngajar satu mata kuliah, satu mata kuliah doang gitu loh. Kalau Rabu atau Kamis bisa nggak? Kamis jam 2 bisa, Pak. Oke, Kamis jam 2 aja kalau gitu ya. Kamis jam 2 ya. Nanti tolong diatur ke BAK. Jadi kalau Kamis jam 2 berarti tolong diatur ke BAK yang hari Jumat jam 2 ditarik ke Kamis jam 2. Ya Rebecca ya, tolong ya. Baik, Pak. Oke, sampai ketemu lagi. Mohon maaf sekali lagi, saya masih banyak kegiatan, banyak sekali padat di awal tahun. Ya, jadi ya baik kegiatan atau kegiatan pribadi maupun kegiatan kantor, ya mau nggak mau ya jadi pasti terjadi pergantian perkuliahan. Oke, jadi saya mohon pengertiannya dan mohon maaf apabila jadwalnya jadi agak berantakan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu untuk kalian. Ya, karena musimnya juga sudah mulai musim hujan, mataharinya juga sudah mulai nggak nampak, jadi ya tingkatkan imun kalian. Kita doa bersama ya, karena tolong selipkan doa untuk Indonesia ketika kalian sholat ataupun kalian ibadah, karena
corona belum selesai, ternyata alam ini mulai menunjukkan powernya gitu loh ya. Dari mulai kita lihat di Sulawesi Barat, ya kemarin juga ada air bah yang naik di Sulawesi Utara, kemudian juga di Kalimantan Selatan banjir bandang, kemudian erupsi beberapa gunung berapi. Ya, itu memang cara Tuhan untuk mengingatkan manusia. Kita sebagai manusia hanya tinggal berdoa ya dan berusaha semampu kita. Ya, selipkan doa untuk Indonesia dan saudara-saudara kita yang sedang diuji sama Tuhan, ya dikasih cobaan sama Tuhan agar saudara-saudara kita kuat dalam menghadapinya. Ya, karena ya corona belum selesai, ditambah lagi kasus seperti ini. Ini sebenarnya cara Tuhan untuk berbicara kepada manusia bahwa jangan pernah merasa paling hebat, jangan pernah merasa paling luar biasa, paling superpower, karena di atas langit masih ada langit kan gitu. Di atas langit masih ada langit, di atas orang yang lebih tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi jangan apa istilahnya jumawa lah ya, jangan ternyata jangan jumawa. Sorry saya foto sebentar ya, soalnya saya lupa ituin portal, lupa saya, untung belum selesai. Ya, jadi jangan jumawa, jangan sombong. Ini saatnya kita bisa mengulurkan tangan untuk sesama manusia. Paling tidak, walaupun kita nggak bisa bantu apa-apa, kita juga dalam kesusahan paling tidak bantu doa. Ya, paling tidak nggak usah komen aneh-aneh di Instagram, nggak usah komen aneh-aneh di Twitter, di Facebook, hormati mereka. Ya, apalagi kemarin waktu kejadian Sriwijaya jatuh, banyak yang menjadikan candaan, banyak jadi orang yang sok tahu, orang yang sok pintar, merasa ahli dalam cuaca, merasa ahli dalam penerbangan. Ya, kita boleh ahli tapi memang harus ahli gitu loh. Kita boleh bicara asalkan kita memang ahli di bidangnya. Ya, kalau memang nggak ngerti lebih baik diam. Kenapa? Jangan sampai apa yang kita perbuat malah menyusahkan orang lain. Ya, jadi kita doakan saja semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ketimpa atau sedang diuji sama Tuhan bisa diberi kekuatan dan juga ketabahan. Ya, itu cara Tuhan agar kita kembali kepada yang Maha Kuasa. Selama ini mungkin kita lupa. Selama ini mungkin corona tidak membuat kita ingat sama Tuhan. Mungkin selama ini corona tidak membuat kita sadar bahwa hidup ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan, kan gitu. Dan yang perlu kita ingat bahwa kita tidak boleh menyalahkan apapun yang terjadi kita sama orang lain atau bahkan sama Tuhan. Dan yakinlah bahwa apa yang terjadi sama diri kita itu memang sudah kehendak Tuhan. Nggak usah menyalahi orang lain, nggak usah nyalahin bahwa ini gara-gara si ini, gara-gara si ini. Ya, walaupun gara-gara si ini secara kasat mata, tapi memang itu sudah izin dari Tuhan. Ya, walaupun kita lihat, oh ini gara-gara si ini nih kita bikin, gara-gara si A ini kita bikin susah, gara-gara si A kita rugi banyak. Ya, tapi jangan pernah menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi sama kita, selain memang izin Tuhan, yang kedua adalah pasti ada andilnya kok kita. Nggak mungkin orang itu salah terhadap diri kita itu 100% kesalahan mereka. Enggak. Ketika kalian dibully, ketika kalian dicuri barangnya, kemudian kalian diperlakukan tidak adil, ya pasti ada peran kita kok di situ. Ya enggak? Berarti orang lain nggak salah 100%. Ada peran kita kok di situ. Makanya jangan terus menyalahkan orang lain, tapi evaluasi diri kita dulu. Kenapa kita sampai barang kita dicuri misalnya gitu kan? Tidak semata-mata dia yang salah, tapi ada andil kita. Misalnya kita nggak jaganya dengan benar, kita naruhnya sembarangan, rumah kita nggak dikunci, rumah kita kurang pengawasan, ya berarti jangan menyalahkan orang lain. Memang dia salah, tapi juga ada andil besar dalam, bukan besar, entah kecil, ada andil dalam kesalahan tersebut. Sama ketika seseorang ke DO, jangan langsung nyalain bahwa ini salah dosennya, ini salah si ini, si itu, tapi ya ada andilnya, kenapa nggak belajar gitu. Semuanya pasti punya andil di situ. Makanya ya
Kita evaluasi diri kita kembali ke Tuhan agar kita juga diberikan keselamatan dan diberikan perlindungan. Ya, jadi tetap jaga imunitas kalian, tingkatkan. Kalau sekarang ada semboyannya selain 3M, mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak, sekarang ada juga yang namanya 3A. Apa ya? Lupa, sorry. Aman, imun, apalagi satu lagi? Iman, ya, 3 man gitu kan. 3N lah, entah apa lah itu. Pokoknya tingkatkan iman kita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tingkatkan keamanan, berarti jaga jarak, pakai masker, dan tingkatkan imunitas kita. Oke, selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak. Ya, tetap semangat di tahun 2021. 2021 memang tidak lebih baik dari 2020, tapi tetap semangat karena kita adalah orang yang beriman. Kita percaya bahwa setiap ada kesusahan pasti ada kesenangan. Ya, oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Dadah. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kasih, Pak. Pak. Saya duluan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya duluan ya.